Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim, the best religious radio network. Alhamdulillah mitra Muslim, di malam hari ini senang sekali saya Denny Rohmati yang kembali bersama Anda dan juga bersama rekan-rekan di Suara Muslim Tuban, ada Mahfud Manaf, ada juga di Suara Muslim Lumajang bersama Kiki Rizkyani. Suara Muslim Batu ada rekan Amru dan mitra Muslim pagi di malam hari ini yang turut menyaksikan dari YouTube Suara Muslim TV dan yang menyimak kami melalui radio streaming dimanapun saja berada. Semoga mitra Muslim tentunya ibadah yang sudah kita lakukan ya, sholat isya, dan kita akan kembali mengkaji dalam sebuah program majelis ilmu Tibun Nabawi bersama Holistic Care mitra Muslim. Semoga nanti bisa membawa kemanfaatan mitra Muslim, termasuk insya Allah kita akan bahas terkait tentang osteoporosis atau pengapuran. Nah mitra Muslim, kalau bertambahnya usia, seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami berbagai macam perubahan. Salah satunya adalah berkurangnya kepadatan tulang yang dikenal dengan istilah osteoporosis. Nah, penyakit ini, mitra Muslim, datangnya kadang ya tanpa gejala, namun ini dampaknya bisa serius. Ada sampai patah tulang, nyerinya sangat kronis, mitra Muslim, hingga terbatasnya aktivitas harian. Nah, di episode malam hari ini Bincang Tibun Nabawi bersama Holistic Care, kita akan bahas bagaimana osteoporosis ini bisa dikenali, kemudian bisa dicegah sejak dini mitra Muslim, dan bagaimana nantinya ketika seseorang itu sudah terkena osteoporosis, apakah ada herbal tertentu mitra Muslim yang bisa dikonsumsi. Malam ini kita sudah bersama guru kita, ada Ustadz Ahmad Nidham, beliau founder Tibun Nabawi Holistic Care ya, yang telah hadir di studio malam hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Ahmad Nidham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ana kurang sedikit Nggih, dekat Ustadz. sampun. Nggih, kabar baik Ustadz Nidham pagi. Alhamdulillah saya Alhamdulillah sehat walafiat selalu Ustadz ya. Masya Allah. Ustadz, kita akan bahas terkait tentang osteoporosis atau pengapuran. Nggih. Sebenarnya apa sih itu Ustadz osteoporosis Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita melanjutkan membahas materi tentang osteoporosis, marilah kita panjatkan salam kita, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarga sahabat tabiin. Semoga kelak kita akan mendapatkan sahabat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi materi yang saya bahas ini kebetulan yang sekarang banyak banyak yang terjadi di masyarakat ya. Yeah. Jadi osteoporosis. Jadi adalah proses di mana suatu keadaan di mana kualitas dan kepadatan tulang itu sudah mulai mulai menurun. Jadi akibat efeknya adalah terjadi rapuh. Jadi kalau kita mengacu pada data dari Kementerian Kesehatan ya. Yeah. Dua banding 5 dari orang-orang di Indonesia itu adalah mengalami osteoporosis. Itu. Jadi datanya sangat banyak banget ya. Okay. Jadi kalau perempuan itu perbandingan lebih banyak, kalau perempuan itu bandingannya 1:3. Jadi 3 orang perempuan, 1 mengalami osteoporosis. Kalau yang laki-laki itu 5:1. Jadi itu. Jadi kalau dibuat rata-rata kurang lebih sekitar ada 8,9 juta orang yang patah tulang tiap tahun. Dan itu kalau dibuat per detik itu kurang lebih per 3 detik ada 1 orang yang patah tulang. Oke. Okay. Jadi kalau kita bicara tentang osteoporosis itu jadi kalau osteoporosis itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah osteoporosis primer, yaitu biasanya terjadi pada orang-orang yang sudah mulai usia di atas 40, 50 sebenarnya, 50, tapi sekarang pun tidak menjamin usia 40 tidak kena. Okay. Ya, osteoporosis primer itu biasanya terjadi pada orang-orang yang sudah mulai sepuh, terutama ibu-ibu yang sudah mulai menopause, mengalami menopause. Yeah. Itu banyak yang terjadi, yaitu osteoporosis primer. Sedangkan yang kedua adalah osteoporosis sekunder. Osteoporosis sekunder itu disebabkan karena
organ tubuh sudah mulai melemah. Yang minggu kemarin sudah kita bahas ya tentang proses degeneratif ya. Itu terjadi biasanya disebabkan karena apa? Biasanya karena organ tubuh sudah mulai melemah, pola makan yang kurang sehat ditambah dengan obat-obatan. Yang kemarin juga minggu kemarin sudah kita bahas tentang efek dari obat-obatan nyeri. Itu adalah salah satu bisa jadi penyakit osteoporosis sekunder. Osteoporosis yang selanjutnya yang ketiga adalah idiopatik. Itu biasanya terjadi pada anak-anak sampai usia remaja ya. Pertengahan remaja itu biasanya faktor genetik. Genetik saya kebetulan juga pernah sekitar mungkin 7 tahun lalu ya pernah ketemu dengan satu keluarga itu osteoporosis ya pengapuran. Jadi kalau itu yang saya lihat itu terjadinya waktu umur kelas 6 SD. Jadi anaknya itu kalau masih kecil itu belum terdeteksi setelah menginjak kelas 6 SD itu sudah mulai pengapuran dan kebetulan saya lihat juga kebetulan orang Sidoarjo waktu itu nggih. Jadi ada 2 orang itu dua-duanya mengalami pengapuran. Itu udah masih muda banget itu. Nggih, dari sini dulu mungkin. Baik, jadi osteoporosis Ustadz ya, tadi Ustadz menyebutkan biasanya ini terjadi pada perempuan Ustadz ya, 3:1. Jadi setiap 3 perempuan satunya itu biasanya terkena osteoporosis. Betul. Nah, ketika kita bahas Ustadz di mungkin kebiasaannya di masyarakat termasuk wanita tadi kenapa kok sering terkena osteoporosis? Apakah ada gejala Ustadz, gejala-gejala awal yang mungkin itu menandai bahwa akan terjadi osteoporosis baik itu primer, sekunder atau yang ketiga tadi Ustaz? Ya, biasanya awal-awalnya gini ya, ada penurunan tinggi badan ya, turunan tinggi badan, terus yang kedua adalah ada faktornya nyeri sendi, nyeri sendi itu, osteoartritis itu. Jadi nyeri sendi itu awalnya terus juga patah tulang, itu gejala-gejalanya seperti itu. Oke, berarti ada nyeri-nyeri itu bisa. Itu tanda-tanda biasanya tanda-tanda. Kalau nyeri itu bisa ada 2 kemungkinan, bisa jadi karena memang adanya tadi itu ada penurunan pengeroposan tulang, bisa jadi karena adanya asam urat. Jadi makanya kalau yang sering saya yang sering tekankan pada klien-klien kami itu biasanya adalah rutinkan untuk cek 4 sekawan ya, asam urat, kolesterol, diabetes, hipertensi itu adalah indikator dalam tubuh kita tuh yang selalu harus dicek minimal 3 bulan sekali ya, untuk melihat mana aja yang kira-kira bermasalah, mana-mana, nanti kita perbaiki dari situ. Oke, kalau salah satunya tadi indikasinya karena asam urat Ustadz, berarti kan ada pola makan yang keliru atau salah Ustadz, gaya hidup. Kalau berhubungan dengan asam urat itu nanti hubungannya dengan ginjal. Yang minggu kemarin sudah pernah kita bahas nggih. Jadi ginjal. Jadi memang secara kodrat tua itu setelah usia 40 nggih, organ tubuh kita sudah mulai melemah. Dan itu kodrat, kita nggak bisa melawan kodrat. Kita nggak bisa melawan kodrat. Jadi yang harus kita lakukan apa? Yang supaya kerusakan organ semakin tidak parah, ginjal kita misalkan nggih semakin sehat ya. Kita perbaiki dengan memberikan nutrisi-nutrisi pada organ tubuh kita. Kebanyakan di masyarakat yang masyarakat itu adalah mereka kalau sakit itu rata-rata ambil gampangnya aja. Maksudnya biasanya ambil misalkan sakit apa gitu, sakit nyeri gitu, sakit kayak ini osteoporosis gitu. Biasanya kan ada nyerinya juga. Betul. Biasanya nyerinya aja yang diobati. Obat penahan nyeri berarti. Betul. Jadi permasalahan utamanya di apa? Jadi tidak dilakukan perbaikan. Makanya yang sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, apa obat anti nyeri boleh dikonsumsi? Boleh pada saat kita butuh. Tapi setelah itu kita harus perbaiki masalahnya apa. Jadi kalau kita perbaiki masalahnya, insya Allah semua penyakit hilang. Tapi kalau kita hanya mengambil satu dari yang efeknya itu, misalkan nyerinya itu ya, penyakit tidak sembuh-sembuh. Itu kan. Jadi makanya kalau yang keseringan minum obat anti nyeri itu efek jangka panjangnya adalah ke ginjal. Makanya kalau ada orang terutama yang sudah menginjak kepala 4, yaitu ada asam urat tinggi, kolesterol tinggi, hipertensi tinggi, diobati kok tidak sembuh-sembuh, berarti sudah curiga ke ginjalnya. Itu. Jadi di situ. Baik, jadi ginjalnya yang bermasalah. Ginjalnya bermasalah. Baik. Kita jeda dulu Ustadz Nidom, nanti insya Allah kita juga akan sambung kembali Mitra Muslim pada sesi berikutnya. Dan terima kasih yang sudah menyapa kami dari YouTube Suara Muslim TV. Ada akun Prayoga, terima kasih. Pak Rizky, Pak Sunoto juga terima kasih. Ibu Ainur dari Gresik ya, setia menyimak di malam hari ini.
Ada juga Bu Yati dari Malang dan Mitra Musim. Nanti bisa sambung terkait tentang tema yang kita bahas Mitra Musim, yaitu osteoporosis atau pengapuran, atau juga terkait tentang hal-hal yang lain ya. Itu bisa Anda konsultasikan ya bersama Tibun Nabawi Holistic Care. Kami akan segera kembali. Dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Mitra Muslim masih bersama Bincang Tibun Nabawi dan kali ini kita masih bersama Ustadz Ahmad Didom, founder Tibun Nabawi Holistic Care. Kita masih bahas osteoporosis atau pengapuran. Tadi ada 3 osteoporosis Mitra Muslim, ada idiopatik, ada sekunder, ada primer. Yang primer ini yang paling umum Mitra Muslim terjadi sebagai bagian dari proses penuaan ya, yang alami ya. Dan tadi sudah dicontohkan beberapa di antaranya. Nanti bisa kita sambung teleponnya di 03156245555. Terima kasih yang sudah menyapa di 0855 3938. Nah, tadi kan sering terjadi di masyarakat Ustadz ketika sakit nyeri atau osteoporosis itu bahkan masyarakat seringnya membeli obat yang pereda nyerinya saja Ustadz. Oke, Nah, 1 jam sembuh biasanya. nah kalau dalam pandangan Tibun Nabawi sendiri bagaimana Ustadz untuk mengatasi hal yang seperti ini Ustadz? Oke, jadi yang kembali lagi pada yang tadi saya sampaikan, apakah obat anti nyeri boleh diminum? Boleh pada saat kita membutuhkan. Intinya insidental atau pada saat itu urgent banget ya, enggak apa-apa diminum. Tapi yang terpenting juga harus diperbaiki penyebabnya apa. Gitu kan. Jadi yang jadi masalah itu sering
seringkali adalah obat ini dipakai konsumsi harian. Itu yang nggak benar. Itu efek samping jangka panjang adalah biasanya kena ke ginjalnya, ke jantungnya, lambungnya, kakinya lagi itu. Jadi kalau obat-obatan jenis boleh pada saat memang dibutuhkan aja. Kalau setelah dibutuhkan sudah enak. Nah ini penyebabnya harus diurai satu persatu. Jadi itu kita fokus pada penyebabnya, bukan masalahnya, penyebabnya apa gitu. Makanya kalau yang tadi saya bilang yang untuk usia yang ini ya primer tadi itu memang kalau udah usia 40 itu memang secara kodrat itu iya sudah mulai melemah semua, organ kita sudah mulai melemah. Jadi pengapuran sudah mulai itu sudah kodrat tua, kita nggak bisa melawan kodrat gitu loh. Jadi yang supaya kerusakan organ tubuhnya atau semakin tidak parah gimana ya, harus kita yang menjadi penyebab dari kerusakan itu kita harus hindari gitu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah kita apa yang dibutuhkan oleh organ tersebut atau nutrisi untuk organ tersebut supaya kembali normal gitu kan. Yang ketiga adalah yang sudah saya sampaikan minggu kemarin atau seminggu sebelumnya juga adalah detok darah. Sebagaimana yang dirasabdakan Rasulullah bahwa kita diwajibkan untuk detok darah berupa bekam atau fasdu. Kenapa kita disuruh bekam atau fasdu itu karena memang organ kita sudah mulai melemah, terutama ginjal. Jadi ginjal itu memegang peranan penting, fungsinya adalah mendetok darah secara alami, mendetok sisa-sisa metabolisme itu dibuang dalam bentuk urin. Nah, kalau secara kodrat memang setelah 40 itu memang organ terutama ginjal itu sudah mengalami penurunan. Jadi seharusnya dia bisa membuang 100% karena usianya sudah mulai nambah, akhirnya dia tidak maksimal untuk membuang itu. Terjadilah yang seharusnya kayak asam urat itu seharusnya dibuang karena nggak maksimal, balik lagi ke persendian di sini nih. Nanti kalau yang kolesterol balik lagi ke pembuluh darah. Itu yang terjadi. Makanya harus dibantu dengan cara detok darah. Itu. Selain juga gaya hidup sehat tadi berarti. Betul. Jadi penyebabnya satu karena faktor usia ya. Jadi kalau usia kita nggak bisa ngomong karena udah itu kodrat. Izin masalah kadang-kadang orang tidak menyadari dengan usia yang sudah bertambah, perilakunya tidak berubah. Makanya masih semua dimakan. Jadi orang-orang sekarang kan makan tidak sesuai kebutuhan, tapi sesuai keinginan. Wah, kalau inginnya enak terus Ustaz ya. Iya, semua dimakan. Ada tahu tek lewat dipanggil, nasi goreng bebek biasanya Ustaz ya. Itu yang terjadi. Jadi enggak, istilah kalau saya katakan enggak sadar diri itu. Jadi semakin usia kita semakin bertambah, semakin tua itu adalah organ tubuh kita sudah mulai melemah. Makanya nikmat sehat itu dicabut sama Allah perlahan-lahan. Sekarang kita sadar apa enggak gitu kan. Yang kebanyakan enggak sadar dengan caranya adalah cari pengobatan instan yang tadi itu, obat anti nyeri dan sebagainya itu biasanya itu. Jadi penyakitnya masih ada, nyerinya aja yang hilang. Saya pernah ada cerita ini kebetulan teman SMP itu yang gagal ginjal karena keseringan minum obat anti nyeri Jadi kebetulan gitu. Jadi waktu itu asam uratnya 12,5. Kalau laki-laki kan 7 Jadi itu yang dilakukan terus penyebab dari asam urat itu kenapa? Beliau nggak memperbaiki. Jadi akhirnya cuma anti nyeri aja, akhirnya terjadi ginjalnya rusak. Jadi itu tinggal 30%. Waktu itu kita cek tinggal 30% tiap seminggu 3 kali cuci darah. Ya Allah. Itu jadi seperti itu. Itu banyak yang banyak terjadi di masyarakat dan saya pernah juga nangani 2 pasien hampir bersamaan sama. Jadi kebetulan itu perempuan juga ya, kakinya bengkak, terutama di dengkul ini di lutut ini bengkak. Yang satunya itu 2 minggu sembuh, yang satunya sampai sekarang belum sembuh. Karena yang advice yang saya saran-saran yang saya berikan itu tidak dilaksanakan. Jadi akhirnya yang terjadi ya itu nggak sampai sekarang masih belum sembuh. Itu. Padahal kalau kita benar-benar niat ngobati insya Allah semua bisa sembuh. Tinggal kita ngerubah perilaku aja. Jadi kita usianya itu bukan muda lagi, jadi harus dirubah.
Gitu. Baik, yang kesadaran itu yang harus dibangun, Ustaz. Betul. Jadi tadi itu penyebabnya satu karena faktor usia, terus faktor menurunnya fungsi organ tubuh, terus faktor genetik tadi itu yang idiodet, yang ketiga tadi itu, yang keempat itu adalah obesitas. Obesitas itu juga mempengaruhi semakin rusaknya pengapuran. Nah itu biasanya untuk melihat obesitas itu caranya adalah pakai ngukurnya adalah pakai BMI, Body Mass Index ya, untuk mengukur kita obesitas apa enggak. Jadi caranya itu adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Jadi misalkan berat badannya 70 dibagi berat badannya misalkan 160, jadi 1,6 kali 1,6. Nanti ketemunya berapa? Kalau di bawah 18,5 itu masuknya adalah kurus. Kalau normalnya itu adalah 18,5 sampai 24,9. Kalau itu normal, kalau yang kelebihan berat badan itu adalah hasilnya 25 sampai 29,9. Di atas 30 obesitas. Jadi itu berhubungan nanti dengan pola makan yang minggu kemarin sudah sempat saya sampaikan. Selanjutnya bisa penyebabnya adalah karena obat-obatan tadi itu. Obat-obatan terutama nyeri minggu kemarin juga sudah saya sampaikan, terutama obat-obatan anti nyeri yang belakangnya itu mengandung son-son itu. Itu boleh diminum sesuai aturan atas resep dokter tapi tidak boleh dikonsumsi untuk harian. Itu efek jangka panjangnya adalah ke sumsum tulang belakang. Karena kan biasanya setelah periksa Ustadz ada resep, kemudian sakit lagi. Nah nggak periksa Ustadz, nah resep yang tadi itu dibeli langsung. Langsung ke apotek. Itu bahaya. Ya itu kadang-kadang kita nggak lolosnya di situ. Tapi biasanya apotek pun memberikan edukasi juga biasanya. Lah kembali lagi kadang-kadang kalau orangnya maksa kadang-kadang ya dilepaskan juga itu kan. Makanya kalau sehat itu adalah pilihan. Sehat itu pilihan. Jadi kadang-kadang kita sudah ngomong ini pengobatan seperti ini, tapi prakteknya di lapangan ya nggak bisa seperti itu juga. Ya itu pilihan dari masing-masing ini. Makanya yang sering saya tekankan pada klien-klien kami adalah yang bisa menyembuhkan siapa? Allah. Yang selanjutnya yang bisa mempercepat kesembuhan siapa? Pasien. Pasien bisa mempercepat kesembuhan. Jadi di situ bukan obat. Makanya yang sering saya katakan obat itu fungsinya adalah membantu. Jadi sebagus apapun obat, semahal apapun obat, jika tidak diimbangi dengan perilaku hidup sehat, itu pengobatan istilah kalau bahasa Jawa muspro, kurang optimal. Itu. Baik. Ustadz, kita jeda lagi Ustadz ya. Nanti penelpon ini sudah banyak rupanya. Silakan nanti bisa sambung Mitra Muslim pada sesi ketiga bersama founder Tibun Nabawi Holistic Care. Mitra Muslim kalau mau praktek langsung ke beliau, nanti ada alamatnya di Darmo Permai Selatan 1725 Surabaya ya. Nomor teleponnya nanti bisa disambung di 0877 5699937. Kita jeda dulu, nanti kita sambung berbagai macam pertanyaan termasuk yang bergabung dari YouTube Suara Muslim TV. Ibu Mei terima kasih, ada Mbak Kartika, Bunda Afia Salamah, Ibu Nina juga terima kasih, dan Mitra Muslim yang bergabung dari WA ya, Bu Suhartati. Nanti kita akan bacakan selepas jeda pariwara. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim, belanja berkah untuk media dakwah.
Dukung Suara Muslim, belanja berkah untuk media dakwah. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, selalu. Bersama juga Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibun Nabawi Holistic Care, dan saya Deni Rohmati. Silakan bisa sambung di 03156245555. Penelpon tadi yang sudah beberapa kali tersambung belum bisa, silakan bisa sambung kembali Mitra Muslim sesi 3 kali ini, atau juga bisa via WA di 0855 3938 ya. Sambil menunggu tersambung kembali Ustadz dari penelpon, ada pertanyaan dari Ibu Ainur di Gresik Ustadz ya. Beliau ini mengalami osteoporosis sendi, bahkan hampir tidak bisa jalan Ustadz, dan sangat nyeri sekali karena beliau pingin obat herbal racikan. Akhirnya meramu Ustadz kunyit putih, temulawak, kapulogo, akar manis Ustadz. Nah, apakah itu sudah benar Ustadz atau belum? Oke. Herbal yang paling banyak kalsiumnya Ibu, itu mungkin bisa untuk rawat tetap dilakukan aja, enggak apa-apa. Jadi untuk yang banyak mengandung kalsium itu adalah, jadi tulang itu terbentuk dari kalsium. Jadi kalsium paling banyak itu adalah susu kambing, susu sapi, susu kedelai bisa juga itu. Jadi bisa juga ikan sarden ya, tapi masih fresh juga, bisa pisang juga itu. Jadi perbanyak konsumsi kalsium Ibu. Jadi kalau yang herbal tersebut mungkin untuk bisa untuk pencegahan, tapi yang terpenting adalah kalsium ini berbanyak. Kalsium berbanyak pada tersebut itu. Terus selanjutnya, kalau yang sudah selain konsumsi membangun tulangnya itu supaya kuat lagi, yang kedua adalah jalan kaki, rutinkan jalan kaki tiap hari 30 menit. Itu kenapa seperti itu? Untuk memadatkan tulang yang sudah mulai keropos. Yang pertama yaitu, yang kedua adalah untuk otot sama otot, massa otot atau juga kulit ini semakin kuat. Jadi pada saat misalkan ada pengapuran itu masih ditopang sama kaki kita dengan otot sama kulit. Ini kalau saya pernah mendengarkan podcastnya Deddy Kobuze, beliau juga ini pengapuran terutama di punggung. Cuman beliaunya masih pengapuran itu masih bisa nggak terlalu dirasakan karena beliaunya sering fitness, jadi itu masih bisa ditopang sama kulit sama ototnya itu. Itu kenapa dianjurkan adalah jalan kaki supaya ototnya semakin kuat, kulitnya juga semakin kuat juga, terus tulang-tulangnya semakin padat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah juga bisa kita terapi untuk sholat. Jadi ini terutama yang ini ya, yang malas untuk sholat subuh Jadi ayo mulai sekarang kita bangun subuhan ke masjid, jadi jalan kaki. Udah itu aja. Jadi kita terapi jalan kakinya dapat, kita ke masjidnya juga dapat, pahalanya dapat banyak gitu. Jadi pulang pergi ke masjid jalan kaki 30 menit aja. Nanti selanjutnya adalah berjemur punggung. Jadi berjemur punggung itu antara jam 8 sampai jam 10 pagi 10 menit aja. Itu fungsinya adalah pertama untuk vitamin D, yang kedua adalah untuk meluruhkan lemak-lemak yang ada di punggung kita supaya luruh dan aliran darah kembali lancar. Jadi tubuh kita jadi enak. Udah itu mohon sementara. Oke, baik. Bisa dipraktekkan ya Ibu ya, minimal tadi yang disampaikan oleh Ustadz Nidom, yaitu dilatih jalan kakinya minimal 30 menitan Ustadz. Nah, sambil katanya beliau, apakah bekam juga Ustadz? Jadi kalau yang tadi, kalau yang bekam ini kalau bekam, detak darah, bekam, fasdu itu kalau saya pribadi sudah mewajibkan diri. Nah itu kan
balik lagi yang tadi tuh, sehat itu pilihan, gitu kan. Jadi main logikanya yang secara kodratua itu memang organ tubuh kita sudah mulai melemah. Jadi supaya semakin tidak tambah rusak, ya itulah dibantu dengan cara detok darah. Darah kotor harus dikeluarkan untuk supaya aliran darah lancar, supaya toksin-toksinnya keluar, supaya nanti terjadi regenerasi sel darah baru. Makanya di Rasulullah itu menganjurkan itu supaya apa? Kita sehat karena organ kita sudah mulai melemah. Ibarat yang minggu kemarin sebenarnya saya sampaikan, darah itu seperti oli motor, udah itu aja. Jadi kalau oli motor itu dipakai terus kan otomatis pertama kental, kotor kan. Jadi kalau nggak pernah ditap, kira-kira mesinnya awet apa rusak? Wis itu aja. Rusak, itu yang jawab kita sendiri. Makanya kalau yang sudah usia 40, kalau jenengan sehat, wajibkan diri untuk detok darah, bekam atau pasdu atau donor darah minimal sebulan sekali. Itu wajib kalau jenengan sehat. Itu obat alami, enggak perlu pakai obat-obatan sudah. Oke, baik. Terima kasih Bu Ainur dari Gresik. Penelpon bisa sambung ya di 03156245555. Sambil kita bacakan Bu Teddy Muniro, Ustadz ya. Ustadz Nidom, kalau beliau kadang-kadang jalan itu lututnya terasa sakit, Ustadz. Akhirnya berhenti jalan, kemudian kalau sudah enakan jalan lagi. Nah, apakah itu juga terkena osteoporosis, Ustadz, atau itu hanya pegal-pegal saja, Ustadz? Bedanya apa sih sebenarnya? Boleh tahu usianya berapa? Enggak disebutkan, katanya boleh. Katanya juga jarang minum obat kimia, Ustaz. Jadi kalau sudah usia di atas 40, salah satu tandanya seperti itu, Ibu. 59 tahun. Oh iya, sudah Ibu. Jadi memang tulang sudah mulai melemah. Jadi makanya tadi itu kalsiumnya banyak, susu kambing, susu sapi, susu kedelai, terus tadi itu edamame itu diperbanyak mawon guys. Jadi karena memang kebutuhan kalsium itu dari tadi itu. Jadi tulangnya sudah mulai melemah. Yang mulai keropos ini dikasihkan nutrisi tadi itu. Baik. Untuk yang sedikit tambahan, kalau misalkan ada nyerinya, obat yang alaminya itu bisa pakai jus cuka nanas atau bisa membuat jus nanas. Bisa juga ini Bu, bisa membuat ini teh dari pohon cemara, daun cemara. Itu bisa dipakai. Itu untuk nyerinya. Atau kalau yang herbal lain bisa pakai tripang. Tripang itu bisa dipakai untuk nyerinya, untuk yang alami. Nah, biasanya kan mitra muslim itu ini Ustaz, kesulitan mencari terkait tentang produk-produk herbal yang dibutuhkan, Ustaz. Nah, apakah juga tersedia nantinya di Tibun Nabawi Holistic Care, Ustaz? Insya Allah. Display produknya di mana Ustaz nanti bisa dilihat? Ada itu? di Tokopedia, ada di Tokopedia ini ya, di toko online shop ada semua itu. Nanti bisa klik di WA kami, nanti udah muncul semua itu. Oh, di save dulu jadi Ustaz di 0877 56 nanti linknya udah muncul semua di situ. Oh iya, ketika di save WA-nya Ustaz 0877 56 999 337. Kemudian berikutnya ada yang menanyakan Ibu Nin dari Jetis Mojokerto, Ustaz. Apabila sering sesak nafas bila dibuat aktivitas itu asam lambung, dan apabila minum obat ini maksudnya mungkin sering sesak nafas Ustaz kalau dibuat aktivitas dan juga asam lambung. Nah, obat yang beberapa minum obat itu malah justru alergi Ustaz. Nah, kalau herbal yang cocok itu apa Ustaz? Jadi asam lambung Bu, asam lambung itu lebih banyak karena faktor pikiran. Jadi faktor pikiran, cemas, was-was, stres, itu adalah penyakit asam lambung. Itu nanti biasanya naik ke atas, kalau sambungnya kuat nanti naik ke atas kena ke jantungnya, sampai tembus ke belakang, kok nyeri semua, udah nanti naik lagi asamnya, naik ke tenggorokan, bisa jadi penyakit GERD, nanti naik lagi ke atas lagi penyakit vertigo. Herbalnya apa? Kalau di Rasulullah itu adalah bubur gandum plus sayuran. Bubur gandum plus sayuran atau bisa juga pakai tajin. Tajin bisa pakai gedang kluthuk bahasa Jawa Indonesia bahasa pisang biji bisa juga ini saya lupa ini kok ketela ubi rambat ubi rambat itu yang masih mentah dimakan itu getahnya bisa untuk menetralkan dari asam lambung. Baik. Nanti bisa di
review kembali di YouTube-nya Ustaz. Ya, tapi yang terpenting yang terpenting kembali lagi saya pada kesempatan ini edukasi bukan obat sebenarnya, adalah edukasi di perilakunya yang dirubah. Jadi makanya kalau saya sering menangani pasien asam lambung itu selalu saya kasih 2 pertanyaan. Mau sembuh atau sembuh-sembuhan? Sembuh Ustaz. Iya, kalau sembuh-sembuhan ya dikasih obat tadi herbal, tapi tidak jamin nanti seminggu lagi, 2 minggu lagi tidak kambuh. Karena apa? Itu berhubungan dengan pikiran kita, gitu kan. Jadi kalau pikirannya masih was-was, cemas, itu akan kambuh lagi, gitu loh. Jadi yang harus kita lakukan apa? Ya kita lakukan adalah relax, nyantai, pasrah yang membuat hidup. Udah banyak bersyukur, udah itu aja. Itu jadi seperti kalau kita sholat kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kan gitu kan. Tapi pada prakteknya banyak orang kadang-kadang mikir nanti kalau saya nggak ini gini, kalau ini iya itu yang kadang-kadang bermain pikiran, akhirnya menjadi sutradara, menjadi pemain, akhirnya semua dipikir semua padahal belum tentu terjadi. Itu penyakit pikiran. Makanya kalau dari ilmu yang saya pelajari 88% penyakit karena faktor pikiran. Nah, itu nanti kita akan bahas pada tema yang akan datang. Nanti penyakit itu apakah ada hubungannya penyakit itu dengan pikiran? Ada, berbanding lurus. Jadi kalau kita mengobati pasien dilihat dari sifatnya udah ketahuan penyakitnya apa. Jadi makanya berbanding lurus pasien itu udah kelihatan. Oh ini karakternya ini, penyakitnya ini. Gitu Ustaz. Dan itu bisa dipelajari kok. Jadi nggak perlu ini. Jadi kayak tadi itu asam lambung ya udah biasanya karena faktor cemas, stres. Kalau yang orang-orang yang punya diabetes itu biasanya karena suka meremehkan, merasa menang sendiri, merasa pintar sendiri. Itu biasanya orang-orang diabetes. Itu tuh kelihatan semua. Jadi orang yang sakitnya apa itu bisa ditebak penyakitnya ini. Ini bukan nggak butuh dukun dan sebagainya. Nggak usah, nggak perlu. Ilmu asli. Itu ilmu asli dan kelihatan banget semua. Makanya yang kedatang pun saya akan ngajarkan cara melihat penyakit lewat tangan. Telapak tangan bisa lihat itu penyakitnya apa. Jadi kita nggak usah yang aneh-aneh dulu deh. Maksudnya apa yang kita lihat secara fisik, tanda-tandanya itu adalah itu menunjukkan sesuatu yang nggak benar. Misalnya penyakitnya apakah penyakitnya tanda-tanda penyakit. Makanya kan yang sesi sebelumnya sudah pernah sebenarnya kita bahas bahwa sebelum kita sakit itu kita sebenarnya sudah ada alarm, kan? Alarm itu yang biasanya alarmnya bisa jadi gatal-gatal, terus demam, pilek, batuk. Itu sebenarnya ada alarm. Nah, yang jadi masalah itu kadang-kadang orang diabaikan. Oh, enggak apa-apa. Lah nanti kalau sudah parah baru berobat. Itu yang kadang-kadang sudah pengobatannya mahal. Kesembuhannya nggak jamin, gitu kan? Itu. Baik. Ya, dari tadi Ustadz ini kita tunggu telepon tapi WA banyak banget ini ya. Kita terima Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Ana, terima kasih sudah bergabung Bu Ana. Silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gini Pak Ustadz, apa bedanya bekam sama akupuntur? Itu sering melakukan akupuntur. Kalau itu dipaksa sama anak-anak itu kan di rumah itu kalau anak-anak pulang itu saya di akupuntur sendiri. Aku nggak mau ibu nggak apa-apa. Dokter berarti nggih, putra putrinya. Ibu sehat nggak apa-apa ya, tapi sekali-sekali akupuntur nggak apa-apa. Memang aku nggak mau, aku takut nanti tusuk-tusuk sama jarum itu loh. Itu terus di terapi itu loh. Yang panas itu loh di strom, di strom itu apa bedanya sama bekam itu. Kemudian yang kedua itu memang kalau pakai obat herbal itu lebih lambat daripada obat medis, lebih cepat itu reaksinya itu. Bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat itu. Bekam itu Bu hampir sama seperti akupuntur sebenarnya. Titik-titiknya adalah titik meridian. Cuman kalau di bekam itu kan darahnya dikeluarkan.
harus darahnya dikeluarkan. Jadi keluarkan. Jadi wajib dikeluarkan. Kalau akupuntur lebih ke titik meridian, titik-titik saraf kita. Jadi nggak ada pengeluaran darahnya. Jadi memang kalau di Rasulullah itu yang diwajibkan adalah bekam. Tapi kalau memang ada orang-orang yang sakit sakit yang stroke itu akupuntur bisa dua-duanya dikombin. Bekam sama akupuntur itu diwajibkan. Terutama yang sakit stroke yang 3 bulan pertama itu wajib bekam sama akupuntur. Tapi yang terpenting adalah kalau kita wajib tiap bulan adalah bekam itu diwajibkan. Terus tadi itu obat-obatan herbal memang ini Bu tergantung gimana gimana kita meraciknya. Jadi obat-obatan herbal itu memang lama karena yang diperbaiki adalah penyebabnya. Gitu kan. Kalau obat-obatan dari medis itu memang cepat karena rata-rata mengandung obat anti nyeri atau saraf. Jadi itu minum dan langsung enak. Tapi kimia adalah yang herbal kan memang harus istilah kalau bahasa Jawa didadar semua ya. Penyebabnya apa itu diperbaiki perlawan dan itu butuh waktu. Makanya kalau di Tibun Nabawi kita itu kita standarnya 3 bulan. Kalau penyakit degeneratif stroke, kanker macam itu 3 bulan. Jadi dengan rincian bulan pertama sebagai detok mengeluarkan racun, bulan kedua sebagai untuk pengobatan, bulan ketiga adalah recovery. Itu standar tapi ada yang kadang-kadang sebulan udah sembuh, 2 bulan udah sembuh. Tergantung dari kondisi pasien. Jadi kita nggak bisa kebiau ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan 3 bulan kok nggak sembuh, cuma ada 2 kemungkinan penyebabnya. Bisa jadi karena faktor non medis, penyakit non medis, atau bisa jadi pasien tidak menjalankan apa yang kita rekomendasikan. Kalau dari pengalaman saya pribadi, kebetulan saya kan saya memperdalam ini karena ada ceritanya. Istri saya kena miom. Ya Allah. Kena miom, jadi diameternya 11 cm Bu. Udah gede banget itu, kayak orang hamil 3 bulan itu Alhamdulillah ya dulu memang awal-awalnya saya belum tahu ilmunya, saya masih pontang-panting ke sana ke sini ke sana ke sini. Akhirnya qodratullah karena ikhtiar berusaha untuk mendapatkan sembuh, ditemukan gejalanya, alhamdulillah pengobatan 1 bulan langsung kempes Ibu. Pengobatan herbal. Tapi memang bukan herbal yang ini herbal yang herbal yang ini ngeracik sini memang ada ilmunya, itu 1 bulan sembuh. Tapi ya gitu, setelah sembuh tidak diminum, kambuh lagi. Jadi akhirnya kita minumkan selama 3 bulan total hilang. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi ada standarnya Bu, ada pengobatan itu harus ada batas waktunya. Makanya kalau jenengan yang sudah minum obat kok enggak sembuh-sembuh, hentikan obatnya. Bisa jadi penyakitnya, obatnya bukan untuk penyakit itu, bisa jadi penyakitnya lebih tinggi daripada obatnya. Oh, gitu Ustaz ya. Iya, jadi kalau jenengan minum obat pengobatan kalau sudah itu pengobatan atau terapi pengobatan atau terapi, kalau diobati atau diterapi lebih dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kok enggak sembuh, ya dihentikan. Bisa jadi enggak cocok. Jadi jangan diterusin, gitu kan. Nah, itu banyak kan orang-orang diterusin terus. Iya, lanjut. Yang saya pernah ketemu satu pasien itu mengulas saraf kecepit. Saraf kecepit itu mereka kan kalau pengobatannya kan ini aja sebenarnya. Totok punggung bisa bekam bisa reposisi tulang sendi itu bisa. Tapi waktu itu karena ada satu pasien saya itu yang dia cuma 1 kali terapi merasa tidak sembuh, tidak dilanjutin. Akhirnya dia pilih pakai terapi yang lainnya. Sudah, ini udah setahun lebih nggak sembuh sampai sekarang. Harusnya dilanjutkan dulu tadi. Kalau terapi itu biasanya 2-3 kali baru sembuh. Jadi bukan bim salah bim betul. Minum obatnya herbal, minum harus sembuh, nggak bisa. Bukan nggak bisa. Mungkin terlihat dari kondisi pasien ya. Jadi mungkin bisa, ada beberapa pasien bisa, tapi nggak bisa dibuat kebiau. Ya harus sabar memang. Jadi makanya saya tekan di sini adalah harus sabar memang, karena yang diperbaiki adalah organ, bukan penyakit. Kalau penyakit itu akibat dari organnya bermasalah, itu kan. Baik, penelpon berikutnya sudah nunggu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kartika dari Surabaya. Assalamualaikum Ustaz Nidom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, ketika saya usia 35 tahun itu berat badan saya itu 85 kilo. Dan itu saya belum mengalami nyeri sendi. Nyeri lutut nih Ustaz.
Terus begitu saya sekarang sudah 40 tahun, 43 sekarang tepatnya itu, berat badan sudah 75 kilo, itu masih malah cenderung nyeri. Gitu. Oke. Tingginya berapa Ibu? Tingginya 157. 157, itu idealnya beratnya sekitar 50 Bu. Iya Ustaz, nah itu yang saya mau tanya. Iya Ustaz. Sini nih masuk obesitas ini. Iya Ustaz, tapi itu mau menurunkan lagi, cuman kan memang agak susah gitu Ustaz. Terus ini kayak mau tanya, kalau saya menurunkan berat badan, apakah nanti nyeri yang ada di lutut-lutut ini, apakah bisa berkurang atau sembuh ya Ustaz? Insya Allah. Insya Allah. Terus yang itu yang pertama, yang kedua, terus tadi yang terapi jalan kaki 30 menit, terus jemur badan, jemur punggung belakang itu di pagi hari itu apakah juga bisa menurunkan kadar lemak dalam tubuh ini kan saya kan obesitas Ustaz. Insya Allah. Jadi yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Jadi obesitas, kalau obesitas itu perbanyaknya ya bisa untuk mengurangi nafsu makannya, bisa konsumsi ini cuka lemon. Cuka lemon itu aja. Terus maksimal 2-3 jam sebelum tidur wajib berhenti makan. Jadi kalau misalkan jam 9 tidur jam 7 malam wajib berhenti makan. Itu aja pesan saya. Mulai kurangi nasi perbanyak sayur yang minggu kemarin sudah saya sampaikan. Pola makan yang bagus gimana? 50% sayur plus buah, 25% lauk, 25% karbo. Tidak harus nasi. Karbo tidak harus nasi, bisa kentang, bisa umbi-umbian. Itu aman. Baik, kita jeda dulu karena penelpon juga masih ada lagi Mitra Muslim. Nanti selepas dari pariwara, beberapa ada yang menanyakan terkait tentang alamatnya, WA saja Mitra Muslim ya. Nanti kita akan tuliskan termasuk nomor telepon yang bisa Anda save. Di situ ada berbagai macam produk ya dari Ustadz Nidom sendiri, founder Tibun Nabawi Holistic Care. Pak Kunjol terima kasih, ada Mama Sofi, nanti kita bacakan Bu Lia, Bu Yati dari Ngawi, termasuk Bu Yayu dari Bali, Pak Permadi dari Bojonegoro, Bu Wati, ada Pak Abdul Wahid dari Gedangan, dan Mitra Muslim ya yang banyak tersambung dari YouTube Suara Muslim TV. Kami akan segera kembali. Akan menyejukkan kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim, belanja berkah untuk media dakwah. Toko Suara Muslim, belanja berkah untuk media dakwah. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka.
Terima kasih Mitra Muslim masih bersama di malam hari ini Majelis Ilmu Tibun Nabawi bersama Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibun Nabawi Holistic Care. Berbagai macam tadi ada yang mau WA, bisa nanti disambung saja di 0877 5699937 di Darmo Permai Selatan 1725 Surabaya. Bisa WA nanti ke Suara Muslim. Kita sambung, ada penelpon Ustadz yang sudah nunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bisa sedikit dikeraskan Bapak suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, dengan sinten ini? Dengan Zainal Pak Zainal di Surabaya. di Kenjeran. Di Kenjeran, oke. Silakan Pak Zainal. Gini Ustadz, ini kan saya menderita asam lambung, Oke. ya kan, hampir kurang lebih sih 1 tahun. Kerasa sama kerasat gitu. Tapi gimana? Efeknya nanti kalau saya terus-terusan minum itu gimana Ustadz? Oke. Jadi saya udah endoskopi, ternyata ada gastritis sama seperti itu. Oke. Ini udah 1 tahun, Ustadz, kurang lebih 1 tahun. Ada pertanyaan? Seperti ini ya. Ini kurang jelas tadi. Oke. Asam lambung Asam sudah lambung aja, 1 tahun, oke. Satu tahun. Terus yang dilakukan apa aja ini? Yang dilakukan apa aja Pak? Boleh tahu? Udah lansoprazol sama sukralfat. Ultra Sukralfat. Sukrafat. Oh, nggih. Minum obat itu berarti nggih, Pak Zainal ya? Bentar. Oh, nggih. Dari dokter. Oh, nggih. Baik. Itu saja Pak Zainal? Itu aja. Oke. Ya udah. Baik, dihitung Terima nggih. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Oke. Sama lambung Pak, kan kembali lagi tadi tuh karena banyak pikiran. Jadi kalau ini sama seperti yang saya pernah tangani juga, kebetulan saya ada pasien yang 1 tahun juga, 1 tahun juga asam lambung 13 dokter malah ganti. Ya Allah. 13 dokter, jadi apa namanya? Apa saking beratnya gitu Ustaz ya asam lambungnya tuh? Karena faktor pikiran. Oh, iya. Jadi faktor pikiran, jadi istirahatnya kurang, terus waktu itu juga sama asam lambung, lambungnya naik semua, terus akhirnya pergi ke dokter, dikasih obat, disuruh istirahat. Obatnya diminum, istirahatnya nggak dilakukan. Itu banyak kejadian seperti itu kan. Orang Indonesia kan gitu. Itu. Jadi obatnya diminum, istirahatnya nggak dilakukan. Padahal itu dua-duanya itu mempengaruhi, karena faktor pikiran. Akhirnya ya tadi tuh karena pikirannya stres. Waktu itu sudah kejadian anaknya lagi sakit, jadi udah naik semua, asam lambungnya naik, asam uratnya naik. Udah waktu itu saya nangani udah dalam keadaan nggak bisa jalan. Ya Allah. Nggak bisa jalan ya, di terapi kurang lebih sekitar 3 bulan, tapi gitu cerewetnya minta ampun. Sama gitu, Ustadz ini kok dikasih obat herbal kok belum sembuh, di terapi kok sembuh. Ya sabar toh Pak, saya bilang gitu. 13 dokter jadi kan obatnya kan beda-beda. Jadi di tubuh jenengan itu banyak obat, jadi harus didetok. Tapi teman-teman adalah perilakunya dirubah Pak. Jadi waktu itu sembuh. Dirubah dengan cara apa? Jadi beliau kebetulan waktu itu juga ada jual beli motor Jadi hampir 24 jam dia ada motor murah langsung disamperin gitu kan. Akhirnya pola istirahatnya kurang gitu kan. Terus akhirnya setelah saya edukasi itu, jadi jam 9 malam tidur. HP semua mati semua Pak. Jam 9 malam tidur, siang ada waktu tidur juga, nggak boleh diganggu gugat. Terus dulu orang yang baper. Setelah tersinggungan mungkin betul itu baper. Jadi caranya bagaimana? Dablek. Dablek sudah. Apa yang kita bisa pikirkan dipikirkan, tapi jangan terlalu dipikirkan teman-teman, karena semua itu sudah ada yang ngatur. Semua milik Allah tadi itu yang saya sebutkan inna sholati. Semua kembalikan ke Allah aja. Kita manusia cuma menjalankan aja ke apa yang sudah ditakdirkan sama Allah. Jadi jangan berlebih berpikirnya. Itu berarti selengkapnya nanti bisa ke Tibun Nabawi Holistic Care produk-produknya dan nanti kalau juga ada rekam medisnya Pak, di-sharekan dulu, nanti saya pelajari dulu herbal obat-obatan apa aja yang sudah sudah diminum, terus juga saya kepengen juga tahu selama ini hidup jenengan seperti apa, jam tidurnya gimana lah, ini nanti ketahuan semua. Setiap hari buka Ustadz Jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tapi wajib ini reservasi 1 hari sebelumnya. Wajib direservasi di WA dulu Mitra Muslim. Nomor teleponnya nanti bisa
panjenengan save atau nanti saya sharekan di 0877 56999 337. Penelpon berikutnya kita tutup Ustadz karena WA-nya ini banyak banget, jadi biar nggak iri Ustadz ya, ke WA dulu. Bu Lia Ustadz ya, beliau menyampaikan kalau vertigo itu penyebabnya apa ya Ustadz ya? Karena kok kadang timbul, kemudian hilang, kemudian kadang timbul lagi Ustadz. Iya, asam lambung. Oh sama juga berarti. Sama. Jadi kalau saya juga vertigo, maka kan semua orang kan sebenarnya ada asam lambung, semua orang ada asam lambung. Cuman kan trigger penyebabnya apa kan gitu kan, pemicunya apa. Saya dulu awal-awalnya juga gitu, nggak tahu ilmunya, sampai munting gitu kan, jadi mata kebuka gitu, wah munting muntah-muntah. Tapi setelah tahu ilmunya kalau asam lambung kambuh ya ini apa namanya, kalau vertigo kambuh ya udah tidur, mata dipejam, kepala dipijat, udah itu aja. Nanti kalau herbal tadi itu yang sebutkan bisa minum tajin, bisa apa namanya pisang yang biji itu, bisa juga apa namanya ubi jalar yang masih mentah dimakan. Tapi kalau yang herbal yang saya bisa buat itu namanya madu hijau. Itu kalau kondisi memang pasien sudah parah. Itu makanya kalau di herbal yang kami apa namanya berikan rekomendasikan pasiennya biasanya kalau satu botol kok enggak waras ya berarti ada penyakitnya lebih berat daripada itu. Jadi ada standarnya, pengobatannya ada standarnya. Jadi kalau satu botol kok enggak waras berarti ya apa namanya penyakitnya bukan di situ atau penyakitnya lebih dari itu atau bisa jadi perilaku pasien tidak mau berubah. Tadi kan makanya kan obat sebenarnya membantu aja, tapi perilaku harus diimbangi dengan perilaku. Penyebabnya apa? Pikiran. Kalau pikirannya nggak dirubah tetap masih stres ya percuma diobati kan. Makanya mau sembuh atau sembuh-sembuhan kan gitu. Sembuh satu. Baik, tapi perilakunya harus mendukung Mitra Muslim. Ada beberapa Ustadz yang bertanya untuk biaya bekam itu apakah mahal Ustadz ya? Nah itu nanti berarti ya off the record Ustadz atau disampaikan Ustadz? Kalau apa namanya standar kalau biaya bekam, tapi kalau misalkan yang masih keberatan bisa ikutin yang tiap hari Jumat gratis ada. Jadi kita memberikan layanan gratis memang yang orang-orang yang memang kurang mampu bisa memanfaatkan ya tiap hari Jumat itu ada bekam sama Fasdu. Kalau yang hari Kamis itu adalah untuk akupuntur untuk orang-orang yang sakit stroke. Berarti khusus yang Kamis, Jumat. Itu kita berikan layanan gratis. Gratis Ustaz untuk duafa Ustaz. Betul. Nanti silakan bisa ke sana. Tapi kalau yang umum Mitra Muslim reservasi dulu, kemudian nanti bisa langsung ke sana Ustaz. Melayani apa saja Ustaz kalau di Holistic Care, di Bunda Bawi Holistic Care? Insya Allah semua, tapi kita fokus pada penyakit degeneratif ya, penyakit kelas berat kayak kanker, tumor, stroke seperti itu yang kita fokusnya ke sana. Baik. Selengkapnya nanti ke WA Mitra Muslim, karena sudah saya sharekan semuanya ini WA-nya Ustadz biar lebih jelas nih Ustadz. Karena nggak cukup nanti kita bahas di sini. Bu Yayu dari Bali Ustadz, apa benar Ustadz kalau kita sering menanam kaki dengan pasir di laut karena Bali kan banyak lautnya Ustadz, itu bisa menghilangkan nyeri sendi? Leres. Jadi itu bagus Ibu. Jadi kalau jenengan ada sakit-sakit apa sebenarnya adalah terapi berendam di air laut itu bagus emang. Itu untuk asam urat bisa dipakai garam krosok itu garam krosok ambil 2 sendok masukkan ke dalam air panas hangat atau panas itu ya 10 liter udah dibuat kungkum. Itu bagus untuk menghilangkan pegal-pegal asam urat. Terus bisa dipakai untuk yang sakit eksim itu juga bisa dipakai terapi untuk yang ini sakit ini sinus itu nanti uapnya dihirup. Kemudian satu lagi Ustadz Pak Kuncoro, kalau asam urat apakah bisa diobati dengan herbal Ustadz? Insya Allah bisa. Pakai ini aja untuk sementara pakai ini rutinkan herbalnya itu bisa pakai daun salam itu bisa diminum. Dibuatin daun salam nanti direbus diminum aja. Kemudian dari Ibu Sofi di Sidoarjo, pundak sebelah kanan sering sakit, kadang migrain, nyeri juga leher kanan. Kalau kambuh sering minum obat nyeri juga Ustadz, apakah boleh untuk bekam ke Holistic Care nanti? Boleh Bu, kalau biasanya pundak itu tanda-tanda kolesterol tinggi Bu. Udah itu aja nanti dibekam di daerah situ. Bisa jadi karena posisi tidur juga kurang benar itu juga mempengaruhi juga ini posisi sakitnya di pundak ini atau di leher juga itu kan. Tapi biasanya kalau yang sakit asam urat kolesterol tinggi biasanya pundaknya sakit. Nanti diiringi dengan kebas-kebas tangan. Betul. Itu. Geringan Ustaz. Geringan itu. Sama pertanyaan dengan di YouTube ya Mitra Muslim ya Bu Mas Ruha
Ibu Mei dan mitra muslim dimanapun saja berada. Sedikit Ustadz terkait tentang Tibun Nabawi Holistic Care, Ustadz mungkin bukanya jam berapa, kemudian melayaninya harus hari apa saja Ustadz? Jadi mitra muslim yang dirahmati oleh Allah, jadi kami Tibun Nabawi Holistic Care memang fokus pada pengobatan holistik ya, fokus pada penyebab penyakit bukan penyakitnya. Jadi makanya kalau berobat ke kami itu biasanya saya mintain semua data harus lengkap ya. Jadi kalau ada pernah rekam medis semua dilengkapi dulu. Nanti baru bisa kita tentukan tindakannya apa, herbalnya apa. Jadi nggak bisa langsung keluhan apa langsung diobati, nggak bisa seperti itu. Jadi semua nanti pun kalau ada sudah data lengkap kita pun masih diobservasi. Nanti akan ketemu penyakitnya apa, penyebabnya apa, baru kita obati dan itu butuh waktu. Nggak bim salah bim. Sabar tadi Ustaz, sabar. Tapi insya Allah sembuh Ustaz. Iya, tapi kudu sabar. Jadi kalau minta cepet-cepet, mohon maaf yang lain aja. Kesimpulan terkait tentang osteoporosis Ustaz. Jadi mitra muslim yang dirahmati oleh Allah, jadi kalau usia sudah 40 tahun memang kodrat tua itu adalah semua sudah mulai melemah. Jadi lebih baik kita mencegah dulu daripada mengobati. Jadi yang tadi sudah saya makan di awal, banyak faktornya, bisa jadi karena usianya sudah mulai melemah, jadi asupan gizi, asupan nutrisi yang diperlukan itu dipenuhi, terus perilaku yang tidak baik juga harus dihindari. Udah itu aja sebenarnya. Baik. Terima kasih Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibun Nabawi Holistic Care. Semoga sehat selalu Ustadz. Insya Allah kita akan sambung pada Jumat berikutnya. Jadi temanya yang tadi berarti Ustadz Jumat. Ada lagi mungkin. Bisa nanti Indonesia sebenarnya kalau bicara kesehatan itu tidak ada habis. Iya, luas Ustadz ya. Nanti bisa materi lainnya bisa tadi itu hubungannya dengan penyakit, melihat penyakit dengan karakter itu bisa nanti kita bahas satu persatu. Baik. Selengkapnya mitra muslim, monggo nanti bisa silaturahim atau reservasi terlebih dahulu ke nomor teleponnya di 0877 569 99337. Langsung bisa ke Darmo Permai Selatan 1725 Surabaya. Nanti kalau terlewat WA saja ya mitra muslim ke nomor Suara Muslim. Kami akan informasikan nomor dan juga alamatnya mitra muslim. Baik, terima kasih Ustadz Nidom. Sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustadz Ahmad Nidom, mitra muslim, dan malam hari ini bagi yang baru saja menyimak atau menyaksikan kami, silakan nanti bisa ditonton atau dibagikan, di-share mitra muslim di YouTube Suara Muslim TV. Nanti beberapa pertanyaan tadi yang sudah ada beberapa saran yang harus dilakukan oleh mitra muslim karena mungkin belum dicatat, nah bisa dilihat ulang di YouTube-nya Mitra Muslim ya. Saya Denny Rahmati, mohon pamit undur diri beserta kru yang bertugas ada Muhammad Azhar. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.